kalau kemudian belum kelihatan ya short term wins-nya yang mana nih? Semuanya kan bicara long term wins-nya. Nanti dalam jangka panjang dan antara akan begini, akan begitu. Tapi kan kita hidup sekarang. Bicara mimpi kita lah ya. Ya, jadi maksudnya bukan cuma sekedar mimpi, tapi realisasi di waktu-waktu ini juga seperti apa? 6 bulan setelah peluncurannya, Danantara yang dibentuk sebagai bagian dari Sovereign Wealth Fund Indonesia untuk mengelola investasi strategis dan memperkuat sektor BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi negara belum menunjukkan kemajuan nyata. Janji tentang investasi global dan proyek-proyek besar lainnya pun masih belum terrealisasi, hingga meninggalkan banyak tanda tanya di masyarakat. Apakah Danantara mampu memenuhi harapan tinggi yang digantungkan padanya, atau hanya proyek penuh harapan yang tak kunjung terrealisasi? Bersama Dr. Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Kacamata Channel akan membedah apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita undang orang yang luar biasa. Pak Toto Pranoto, Dr. Toto Pranoto, beliau adalah pengamat BUMN. Jadi sebetulnya kalau mau ngulitin BUMN harus bicara sama ini orang gitu lah, agar semua bisa kafah gitu ya kan. Nah, Pak Toto, kita mulai saja. Dulu kita bicara terakhir tentang Danantara. Bagaimana kabarnya Danantara itu sekarang? Apakah seperti yang kita cita-citakan, mulus dan mulia atau bagaimana? Ya nggak terasa ya, udah hampir 6 bulan ya. 6 bulan. Dari awal tahun ya. Sejak undang-undang BUMN yang baru digulirkan ya. Betul. Januari 2025 ya. Jadi saya kira Danantara itu kan menurut saya mestinya memberikan semacam apa istilahnya ya. Keinginan masyarakat untuk bisa mendapatkan pengelola BUMN yang lebih baik ke depan ya. Mengekspektasikan bahwa kemudian pengelolaan BUMN di masa depan itu akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan di masa lalu. Termasuk dari segi pengorganisasiannya misalnya ya. Jadi model misalnya Danantara sebagai bagian dari Sovereign Wealth Fund misalnya ya. Atau Danantara juga nanti kemudian dibagi dua, ada holding komersial BUMN-nya, kemudian juga ada holding investment-nya dan lain-lain. Ekspektasinya tinggi. Tapi ekspektasinya kenyataannya bagaimana? Ya, tapi sampai 6 bulan pertama ini kan kita belum melihat sebetulnya ada nggak quick win projects yang kemudian sudah bisa kita lihat secara nyata. Bahwa ada project-project yang kemudian berhasil dimenangkan begitu misalnya. Dan kemudian memberikan kepercayaan kepada publik. Bahwa ke depan ini betul-betul Danantara misalnya sudah berjalan sesuai dengan track-nya. Progres-progresnya bisa mulai dinikmati. Jadi yang saya perhatikan sekarang ini misalnya memang sudah ada ya beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan investment misalnya. Presiden berkunjung ke beberapa negara, kemudian juga mendapatkan komitmen ya dari beberapa negara untuk invest di Danantara untuk beberapa proyek. UEA kemarin. Ya, macam-macam. Tapi yang diperlukan sebetulnya kan nanti buat publik, buat masyarakat sebenarnya realisasinya. Kapan ini sebetulnya realisasi atas investment yang sudah di-offer oleh negara lain, oleh investor global yang lain, untuk bisa dikerjasamakan, kapan bisa direalisasikan. Karena kalau cuma sekedar janji, ya mungkin janji-janji di masa lalu juga banyak ya. Misalnya investor yang tertarik untuk masuk di proyek IKN juga dulu banyak. Tapi kan realisasinya relatif tidak terjadi. Jadi yang saya inginkan, mungkin juga publik inginkan, adalah bahwa kita menjaga supaya kemudian ini bukan cuma ya sekedar seremoni saja, tapi kemudian kurang. Ada realisasi yang bisa dikerjakan sehingga memberikan manfaat yang tinggi. Karena menurut saya harapan dari Pak Presiden juga cukup tinggi ya. Presiden Prabowo bilang bahwa kita mau tumbuh 8% misalnya. Nah, tumbuh 8% itu gimana caranya kan? Salah satunya kan instrumennya mestinya lewat kegiatan yang akan dikerjakan investment oleh Danantara. Bagaimana mereka bisa menarik foreign direct investor masuk. Supaya nanti kemudian kalau itu betul-betul bisa jalan, bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan, ya, bisa menumbuhkan multiplier efek ekonomi ke segala arah, sehingga pertumbuhan ekonomi tadi bisa dijalankan. Nah, untuk itu kita menunggu sebetulnya seberapa jauh nanti realisasi dari proyek-proyek ya yang sudah diwartakan itu tadi betul-betul bisa di-realize. So, berarti kalau begitu dalam waktu 6 bulan ini kita belum bisa lihat apa-apa menurut Pak Toto.
Iya, kalau yang saya perhatikan ya, sementara ini kan memang baru level offering, bahwa ada penawaran kerjasama untuk di bidang energi, untuk di bidang pangan misalnya ya. Tapi saya belum melihat kemudian kapan itu segera bisa ditandatangani proyeknya dalam implementasi. Lambat dong berarti ya. Dia Kalau 6 mungkin bulan apakah masih butuh waktu atau bagaimana, saya nggak paham juga ya. kan orang-orangnya dipilih yang katanya pilihan-pilihan begitu, mestinya kan lebih cepat. Ya, saya nggak paham apakah kemudian prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam kerangka untuk lebih berhati-hati misalnya. Bahwa investment yang nanti akan dikerahkan oleh Danantara betul-betul memang dalam suatu bentuk investasi yang tepat begitu ya. Jangan sampai nanti kalau terburu-buru misalnya bahkan mungkin investasinya bisa zonk begitu ya. Saya nggak tahu apakah langkah-langkah tadi menyebabkan kemudian ya prosesnya menjadi lebih lambat. Selalu saja ada alasan lah. Oke. Iya kan? Selalu saja ada alasan. Tapi menurut saya perlu ada quick win project yang segera harus disampaikan betul, ke publik. betul. Supaya trust publik kepada Danantara ini segera dapat muncul. Karena sekarang ini kan memang dengan situasi yang kemarin kan memang tidak bagus juga buat Danantara ya kan. Ya, Believe-nya- karena ekspektasinya publik tinggi betul ya. terhadap Danantara. Ah. Jadi menurut saya kalau kemudian belum kelihatan ya short term wins-nya yang mana nih. Semuanya kan bicara long term wins-nya. Nanti dalam jangka panjang Danantara akan begini, akan begitu. Tapi kan kita hidup sekarang. Bicara mimpi kita lah ya. Ya, jadi maksudnya bukan cuma sekedar mimpi, tapi realisasi di waktu-waktu ini juga seperti apa. Iya. Karena hidup kan juga day to day. Ya, Iya. ada sesuatu yang harus dikerjakan. Pak Toto, ini menarik kalau kita bicara tentang BUMN ya kan. Belakangan ini kita kan terkaget-kaget itu. Banyak bukan masalah ya, banyak yang kemudian yang tidak kita duga terjadi. Kemarin Bulog tiba-tiba baru sekian bulan kemudian dihentikan, diganti kembali ke TNI. Loh, apa bisa, katanya udah mundur tuh ya kan. Terus ada juga obrolan tentang bahwa BUMN tidak boleh mengganti, ya kan. Padahal ini kan musim RUPS ini kan sebetulnya, ya kan. Nah, ini apa yang terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah ini merupakan pola pergantian biasa ketika pemerintah berganti, ini berganti gitu. Ya, sebenarnya saya melihatnya gini sih ya. Kalau misalnya sekarang kan kewenangan pengelolaan BUMN-nya ada di bawah lembaga baru, Danantara ya. Danantara. Nah, mungkin Danantara masih dalam level berbenah secara organisasi. Oke? Sehingga kalau kemudian RUPS-nya misalnya pada deadline di akhir Juni dikerjakan, kemudian terjadi cukup banyak pergantian orang, pergantian direksi atau komisaris, mungkin Danantara merasa bahwa mereka secara organisasi masih perlu waktu. Sehingga temporary dia bilang mungkin ya, Iya. ada edaran bahwa sampai dengan RUPS di Juni ini misalnya, tidak perlu ada pergantian-pergantian di level BOD tanpa persetujuan Danantara. Danantara. Ya, mungkin mereka masih perlu waktu karena sebagai organisasi baru mereka perlu bebenah dulu secara organisasi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita mau teruskan juga ya bahwa proses-proses yang terjadi di era sebelumnya, di era Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir misalnya, ya, itu kan prosesnya melalui mekanisme fit and proper test. Betul. Untuk direksi-direksi BUMN. Menurut saya sebaiknya mekanisme yang sama terus dijalankan supaya benar-benar kita bisa mendapatkan the good talent untuk posisi sebagai BOD-nya BUMN. Ya. Jadi dengan cara ini saya kira nanti tidak ada kekhawatiran publik misalnya bahwa kemudian orang-orang yang dipilih itu bukan karena tanda petik ya DNA-nya oke sebagai direksi BUMN ya, tapi lebih karena faktor-faktor lain. Jadi mekanisme ini adalah saringan atau filter yang cukup independen untuk bisa membuat bahwa pilihan terhadap A, B, atau C sebagai direksi BUMN adalah pilihan yang tepat. Jadi menurut saya siapapun orangnya dengan background apapun lah ya, menurut saya fit and proper test-nya harus dijalankan. Itulah menurut saya harus ada. Ya tentu harus ada dan dijalankan oleh pihak yang independen lah untuk menjalankan itu ya. Sehingga pilihan Independen ini yang Anda maksud siapa? Ya kan kalau selama ini ada lembaga-lembaga assessment center independen yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN misalnya. Sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan fit and proper test untuk calon-calon direksi BUMN. Yeah. Nanti hasil kajian assessment-nya itu kemudian diserahkanlah kalau era yang lama kepada pihak Kementerian BUMN dan kemudian mereka memutuskan. Ya, tinggal memutuskan, dari calon-calon yang ada tadi kemudian yang mana
dari hasil rekomendasi assessment center yang ditunjuk misalnya. Nah, maksud saya bagian-bagian seperti ini untuk menunjukkan adanya objektivitas, independensi, dan kita bisa mendapatkan talent-talent cukup bagus, mestinya tetap bisa dijalankan ya oleh Danantara nantinya. Kan banyak orang pinter di sini sebetulnya ya. Ya pastilah kalau bicara soal itu. Tapi persoalannya adalah yang tadi Anda maksud fit and proper test. Saya malah mendengar, saya nggak akan sebut nama, bahwa fit and proper test itu dijalankan, tetapi kemudian ada orang luar, artinya luar Danantara, yang kemudian memutuskan, ya kita sebut aja orang partai gitu. Itu kayak gitu tuh. Ya, ini memang tidak bisa dinafikan ya. Saya kira juga dari masa lalu ya, bahwa BUMN itu kan tidak hidup dalam ruang hampa ya. Maksudnya banyak sekali pihak, stakeholders yang punya kepentingan. Apalagi partai ya. Apalagi partai ya. kan salah satu stakeholdersnya. Iya. Ya. Jadi maksudnya seberapa jauh kemudian Danantara sebagai organisasi bisa memfilter hal-hal semacam ini. Sehingga kemudian orang-orang terbaik lah yang kemudian duduk dan direkrut. Dan Danantaranya harus kuat lah ya. Harus kuat. Secara kelembagaan, yes, itu syaratnya. Kalau kita menginginkan Danantara sekelas Temasek nantinya, ya saya kira syarat-syarat seperti itu ya terkait dengan soal objektivitas, integritas dan lain-lain menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Danantara. BUMN itu nanti berkilau gitulah. Mulai BUD-nya sama. Ya kalau pengelola yang sudah pada level itu, saya kira nanti hasilnya juga akan bisa bagus ya. Kita ekspektasi BUMN menjadi pemain kelas dunia, itu harapannya. Tapi sekarang kan banyak tuh direksi atau segala macam komisaris tiba-tiba, loh ini jadi direksi, oh ini jadi ini siapa namanya yang kemarin digebukin orang itu kan sekarang jadi ini akhirnya. Ya gini ini memang yang menurut saya juga saya kritik dari beberapa waktu yang lalu ya. Memang fit and proper test itu hanya sementara diberlakukannya untuk level BOD-nya. Sementara untuk level Dewan Pengawas, or komisaris, itu memang tidak ada keharusan dalam undang-undang atau peraturannya bahwa mereka harus melalui mekanisme fit and proper test. Hanya ada syaratnya saja. Misalnya syarat apa sih menjadi Dewan Komisaris ya? Syarat yang sifatnya administratif maupun syarat yang sifatnya lebih substantif lah. Ya. Kalau substantif itu misalnya dia memahami persoalan terkait dengan organisasi BUMN-nya, organisasi terkait dengan persoalan bisnisnya, dia memiliki kecakapan sebagai pengawas dan lain-lain ya. Itu aja sebetulnya. Berarti itu kan sebetulnya pay later gitu kan? Iya, tapi kemudian kan itu menurut saya perlu dibuktikan lagi dari uji kalau fit proper test-nya juga dijalankan. Sehingga saya usul sebetulnya fit and proper test itu tidak hanya untuk level BOD. Bahkan juga BOC juga, atau Dewan Komisaris juga, mestinya melalui mekanisme yang sama. Sehingga kita mendapatkan betul-betul the best talent juga untuk para pengawas. Sehingga mereka bisa menjalankan fungsi sebagai pengawas dengan relatif benar. Karena memang kompeten gitu loh. Sehingga tidak cukup memberi surat dan kemudian begini. Iya, menurut saya untuk tidak juga kerjaannya komisaris lah. Iya, untuk tidak menimbulkan kegaduhan juga begitu ya. Kalau kemudian penunjukan tanda petik beberapa komisaris itu dianggap tanda petik tidak tepat begitu ya. Ya akan sangat berat bagi BUMN dan akan menyakitkan bagi masyarakat kalau itu yang terjadi kan begitu. Ya. Kenyataannya sekarang kan ini jadi ini jadi ini. Loh kok bisa jadi itu? Oh karena dulu dia jadi tim ininya segala macam. Sementara ini dibiarin ya bagian bayar aja lah. Kayak gitu. Nah, tapi memang titik lemah kita tetap di Danantara lah. Kalau dulu titik lemah kita di Kementerian BUMN gitu. Sekarang kayaknya agak susah. Jadi karena ini baru 1 semester ya, belum setahun ya. Belum setahun. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kemudian karena belum ada quick wins-nya, kemudian dianggap organisasinya lemah. Cuman memang yang kita harapkan dari publiknya sebetulnya adalah tadi ada semacam quick wins yang segera harus bisa dijalankan untuk bisa memberikan trust. Kepercayaan kepada publik. Nah itu yang kita tunggu sebetulnya di 6 bulan pertama ini. Nggak manggil kita sih Pak. Konsultan gitu kan. Harusnya apa yang duluan dirasa oleh masyarakat itu. Ada satu aja yang kemudian bikin itu. Setuju. Itu harus segera menurut saya. Karena kalau enggak, makin lama orang ini kan, kita ini kan pelupa bos. Iya kan, jadi akhirnya susah. Jadi artinya BUMN itu masanya Pak Erick Thohir pun sekarang pun itu masih ya kalau nggak ada perubahan yang dramatis
Ya, kalau nggak ada sesuatu yang kemudian tadi saya bilang pencapaian yang luar biasa yang bisa segera disampaikan kepada publik, ya memang nanti akan menjadi repot ya. Bagaimana persepsi publik kemudian terhadap eksistensi Iya, publik lembaga ini. makin nggak percaya kalau kemudian komisarisnya penyanyi, ininya apa gitu, ininya apa dan segala macam itu. Karena kerja kerasnya itu kan akhirnya tertutupi. Beliau nggak hanya minta minta membayar pay later itu, tetapi kan bahwa ya mungkin ini alasan bahwa dia kan tapi cukup pinter, tapi kan orang tetap harus diobrolin bahwa bagaimana, kenapa dia jadi komisarisnya pupuk, kenapa dia begini dan kenapa itu dia jadi begitu. Itu kan sesuatu yang kelihatan di publik dan membuat makanya tadi menurut saya pentingnya bagaimana mekanisme yang transparan dalam pemilihan ya BOD maupun BOC tadi di BUMN itu dilaksanakan sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dihindarkan. Ya. Atau mungkin karena tahun pertama ya udah deh kita kasih sweetenernya dari tantiemnya apalah gitu. Nanti kita lihat kinerjanya setelah setahun ya, setelah penempatan orang-orang ini. Apakah kemudian ada masalah apa tidak dalam BUMN? Tapi berikan waktu. Tapi menurut Pak Toto dengan apa yang ada sekarang bener nggak sih? Ya, maksudnya kalau soal-soal yang kayak gitu seperti penempatan Pak barusan sampaikan ya, itu kan bukan perkara di era di sekarang saja ya, di era-era presiden yang lama juga soal-soal itu kan tidak bisa dinafikan, memang juga terjadi ya. Tinggal menurut saya yang penting sekarang adalah seberapa jauh kemudian memang Danantara berkomitmen ya menurut saya ya, untuk bisa memberikan the best lah kepada publik. The best dalam arti bahwa kemudian berbagai macam impian-impian ya yang diinginkan oleh publik yang sudah disampaikan itu bisa direalisasikan. Bahwa BUMN-BUMN yang ada sekarang betul-betul bisa meningkat kinerjanya, menjadi pemain regional, menjadi pemain kelas dunia misalnya ya. Atau dari segi investmentnya bisa mendapatkan global investor masuk, bangun industri di lokal sesuai dengan arahan presiden. Misalnya kita harus memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan lain-lain. Itu mana yang kita bisa segera realisasikan. Nah kalau harapan-harapan itu bisa realize, oke. Tapi kalau mau makan waktu cukup lama akan repot. Terkait dengan soal brandingnya ke depan ini. Ya cukup harapan kepada Pak Prabowo itu cukup besar persoalannya ya kan. Ya. Sehingga orang jangan sampai hanya berharap ternyata nanti nggak ada apa-apanya gitu kan. Makanya mungkin juga penting juga bagi Danantara menurut saya sekarang yang menurut saya masih jadi salah satu titik lemah ya. Secara organisasi kalau saya kritik ke Danantara misalnya adalah bagaimana Danantara juga bisa dengan cepat segera mensosialisasikan sebetulnya apa yang menjadi grand strategi mereka, apa yang akan menjadi program-program kerjanya yang akan dilaksanakan. Menurut Bapak belum cukup ya mereka ngomong segala ada. Semuanya itu kan masih dalam konteks semuanya jangka panjang. Bahwa kita akan mencapai ketahanan sektor A, sektor B, sektor C. Tapi kemudian yang dibulukan kan bukan cuma sekedar mimpi 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Untuk bisa 8% itu kan? Ya. Yang dipentingkan juga adalah kemudian bagaimana strategi dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga kita kemudian publik percaya bahwa apa yang akan dikerjakan itu betul-betul akan realize. Di masa misalnya 4 tahun mendatang. Ya. Jadi publik harus diberikan informasi yang cukup. Sehingga kita kemudian juga bisa, berarti grand strateginya seperti ini, kemudian langkah-langkah action plan yang akan dijalankannya seperti ini, dan lain-lain. Nah kalau itu kan kemudian kita jadi lebih yakin ya apa yang akan dikerjakan oleh Danantara. Nah menurut saya hal semacam itu, sosialisasi itu yang relatif masih minim sehingga publik masih bertanya. Jadi kalau itu segera bisa dilakukan menurut saya akan jadi lebih baik. Begitu ada gerakan di sana, publik itu untuk ini nih. Yes. Gitu. Jadi nggak menimbulkan banyak pertanyaan dan juga memudahkan bagi semua pihak buat kepentingan kebaikan Danantara juga sebetulnya bahwa kemudian banyak pihak yang bisa melihat memonitoring kinerja mereka. Sehingga kemudian bisa memberikan feedback yang juga bagus, konstruktif buat mereka. Kalau dianggap ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal.
Artinya feedback itu harus diterima sebagai kritik. Ya menurut saya itu sebagai masukan ya untuk perbaikan. Masukan ya. Jangan kemudian malah ya menurut saya yang namanya kritik itu kan ya memang kalau yang dikerjakan kritiknya oleh pihak lain, mungkin bukan oleh pihak internal ya. Mungkin kadang-kadang jauh lebih sharpen, lebih tajam ya. Karena mereka nggak terlibat di sana. Iya, ya? Iya betul. Kalau yang ada di dalam mungkin tanda petik, mungkin mereka agak sedikit ada sungkannya, ada macam-macam lah ya. Itu ya. Tapi kalau pihak luar kan mungkin jauh lebih pandangannya lebih clear begitu. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Danantara untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk melakukan adjustment dan lain-lain ya, terkait dengan kebijakan maupun strategi yang mereka akan tempuh ke depannya. Ya, sekarang kita ngobrol ini. Bukan perkara sok pinter nih, tapi menurut Pak Toto, orang-orang yang sekarang duduk di sana, dan Pak Toto dulu kan sering dipanggil untuk ini bagaimana visinya, ininya segala macam itu memang cukup oke atau ya kalau melihat struktur yang sudah diumumkan di awal-awal ya. Kan mereka dibantu juga oleh banyak figur-figur profesional internasional. Ya, meskipun ada di sana ya. Itu keluar ya, dan segala macam itu. Macam-macam isunya lah ya. Tapi kan figur-figur internasional itu masuk sebagai dewan penasehat misalnya. Di bidang eksekutifnya juga mereka merekrut cukup banyak orang-orang profesional ya. Gitu. Termasuk ekspor dari luar lah ya. Dari macam-macam negara lah. Duduk ada sebagai managing director investment, managing director di sektor keuangannya, di sektor operasionalnya, dan macam-macam lah mestinya. Jadi artinya dengan pengalaman internasionalnya kan diharapkan mereka kemudian akan mampu ya mengelola Danantara sebagai suatu organisasi besar begitu ya. Nah kemudian dengan langkah-langkah lainnya mereka merekrut juga beberapa expert pengalaman lah di orang-orang di domestik begini ya sebagai tanda petik tenaga pengelola Danantara yang baru ya. Nah memang kemudian yang kemudian harus kita cermati adalah setelah semuanya ada, kita menganggap semuanya the best talent masuk di Danantara ini, kemudian kan yang ditanya orang resultnya itu kemudian di mana dari pekerjaan yang sudah dijalankan ini. Jadi menurut saya publik bertanya itu karena memang sudah jalan hampir 6 bulan, tapi kita kemudian belum tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang menjadi tanda petik achievement terbesar yang sudah didapatkan, apa yang menjadi quick wins ya. Kedua juga kemudian tadi saya bilang kita kan nggak tahu sebetulnya atau belum tahu lah, bukan nggak tahu ya, rencana besarnya itu terkait dengan strategi dan action plan-nya apa, karena memang belum disampaikan ke publik. Jadi kita nggak bisa melihat, mereview atau meraba apa yang akan dikerjakan. Nah itu menurut saya pentingnya sekali lagi bagaimana corporate communication-nya Danantara itu kemudian bekerja. Meyakinkan kepada publik bahwa we are on the right track untuk menjalankan semua program tadi. Itu aja sih sebetulnya menurut saya. Iya. Karena kita nggak tahu karena kita nggak diinformasikan. Publik tidak diinformasikan. Iya. Yang ada ya itulah. Gitu sih menurut saya. Garuda disuntik sekian dan segala macam. Ya menurut saya itu corporate communication harus jalan dengan baik, menjelaskan kenapa ini menjadi prioritas. Iya. Sehingga nggak menimbulkan banyak pertanyaan lain. Karena tidak dijelaskan dengan cukup baik, misalnya. Terima kasih. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, setelah 6 bulan kita bicara tentang Danantara, sekarang kita bicara lagi dan kita ternyata melihat banyak lubangnya nih. Tapi ini adalah kritik yang Pak Toto juga pernah di sana memberikan advice ya kan. Di awal-awal aja. Ya. Kita lihat dan seperti apa jalannya dan ternyata memang luar biasa, betul the best talent. Tapi apa? Apa yang didapat dari the best talent ini? Jadi harus jelas untuk publik ya. Jangan sampai Pak Prabowo marah-marah lagi karena nggak jelas ininya. Baik, saudara-saudara. Kita akan bertemu lagi nanti membahas sesuatu yang memang lebih penting. Untuk sekarang kita selesai dulu karena di Jakarta pada hujan dan banjir. Saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap.